Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Hadirin jamaah, para pendengar rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, musibah yang menimpa manusia mengandung 3 sifat. Yang pertama, musibah itu sebagai ujian ataupun cobaan. Ini ditujukan kepada para nabi dan orang-orang soleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan amanna, kami telah beriman, sedangkan mereka belum diuji. Yang kedua, musibah itu sifatnya sebagai teguran atas kesalahan yang sudah dilakukan manusia sehingga bisa kembali sadar. Ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman yang masih lalai dan lupa sehingga melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 21, yang artinya, sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat, yaitu di alam dunia, sebelum azab yang lebih besar, yaitu di alam akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Yang ketiga, musibah sebagai azab ataupun siksaan daripada Allah. Ini tentunya ditujukan hanya kepada orang-orang kafir, musuh-musuh Allah dan musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96, yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan atas perbuatan mereka. Maka berdasarkan daripada ayat di atas, jelaslah bahwa musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sebagai ujian, sebagai teguran serta azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya manusia sadar dan kembali ke jalan yang benar. Maka untuk menghadapi 4 musibah ataupun menghadapi berbagai macam musibah tersebut, maka ada 4 hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah sabar, dan yang kedua jangan buruk sangka kepada Allah, dan yang ketiga berusahalah untuk keluar dari kesulitan dan kesedihan, dan yang keempat tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika 4 hal ini ada pada diri kita, maka musibah yang diberikan Allah kepada kita menjadi ajang, menjadi lahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan musibah tersebut Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan Allah akan mengangkat derajat kita. Semoga musibah, kesulitan yang kita hadapi segera diselesaikan